Ini hampir sama sebenarnya ilmunya sama yang sebelum-sebelumnya, tapi kemarin itu ada yang sempat ini Ibu Bapak ya, tentang olahraga pada pasien diabetes. Jadi kalau menurut Dr. Sudaryono itu olahraga pada pasien diabetes itu tidak boleh terlalu terforsir. Jadi maksimal 1 minggu itu 5 kali saja. Jadi tidak lebih, jadi tidak 7 kali. Kalau 7 kali itu kan setiap hari, ya. Kalau 5 kali itu tidak setiap hari, jadi jangan terlalu terforsir. Kemudian juga karena faktor lansia juga ya Bu ya, karena lututnya masih ya banyak keluhan lututnya. Jadi kalau terlalu banyak olahraga itu juga kadang memperparah keluhan di lutut. Kecuali memang kalau olahraganya berenang ya Bu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa berenang ya Bu ya. Sama Bu sebenarnya ya. Jadi tidak semua orang itu masalahnya bisa berenang. Sebenarnya olahraga berenang itu tumpuannya karena sudah di kaki ya, jadi kan dibantu dengan air. Jadi sebenarnya tidak terlalu menyiksa lutut. Tapi nek kagem yang usia di atas 50 yang lututnya itu olinya sampun mulai menipis, mulai berkurang, biasanya ngapa untuk tebih wae teko-teko. Atau kalau simbah saya itu kalau habis minum es katanya, kalau habis minum es, emang ya toh Bu? Oh iya Bu, tak kira itu cuma mengada-ngada bahasa ya. Karena tak pikir-pikir itu hubungannya apa minum es sama ngetok-ngetok gitu ya. Karena kalau habis minum es itu malamnya nggak bisa tidur, kita bikin cuti seawal katanya. Padahal sukanya es pada sobat saya itu juga ya. Ternyata betul ya, berarti ya mungkin es itu ada efek samping ke lutut. Mohon maaf lanjutkan deh. Jadi memang keluhan-keluhan pada lansia itu juga ikut mengganggu sebenarnya untuk ada di tempat tidak apa-apa, namanya semua juga mengalami fase lansia deh. Karena memang kalau pasien-pasien yang lututnya nyeri itu hampir setiap sini itu minta anti nyeri deh, dan saya biasanya cuma resep paracetamol yang paling rendah saja. Karena kadang saya juga pengen cari resep yang lainnya, karena obat yang lainnya jadi nggak laku Bu ya. Jadi di puskesmas itu ya asamefenamat itu. Lah kalau saya ngasih asamefenamat, saya pernah ngasih, ibunya tuh bilang besoknya balik, Bu obatnya buatan mandi loh Bu, kayak wetengnya malah perenyeram gitu ya. Jadi kayak saya jadi trauma Bu meresepi lansia-lansia itu obat aneh-aneh. Atau pernah saya ngasih natrium diklofenak ya. Tensinya awalnya normal jadi tinggi pas kontrol selanjutnya. Saya jadi merasa bersalah juga, aduh ini kan padahal awalnya normal ya Bu ya, mungkin ada efek samping obat ya yang menyebabkan agak tinggi. Jadi kalau memang Bapak Ibu ada yang ditanyakan, kok anggar ke puskesmas obatnya berparacetamol terus ya, karena saya juga berani ngasihnya itu Bu, karena memang ada beberapa pasien akhirnya komplain dengan saya seperti itu. Jadi menurut saya jadi gambaran, oh ternyata tidak semua orang itu tahan asamefenamat, kecuali memang masih usia di bawah 25 itu saya berani ngasih ya, di bawah 30. Atau saya kasih natrium diklofenak itu saya sudah kurang berani juga. Karena saya takut juga tensinya naik. Ya. Hari ini kita pembacaan raport ya Bu, Bapak. Saya nanti minta tolong untuk yang hasil labnya kurang bagus. Nanti saya kasih rujukan ke rumah sakit J. Jadi jangan terus nggak mau Bu, saya nggak mau dirujuk di sini aja, jangan ya. Jadi saya harap kerjasamanya nanti kalau memang hasilnya kurang bagus, nanti akan saya beri rujukan. Nanti setelah rujukan nanti konsul dokter penyakit dalam, nanti silakan balik lagi ke sini tidak apa-apa, ya. Setelah stabil kembali lagi ke sini seperti prolog seperti biasanya. Tapi maksud saya merujuk itu karena saya sayang sama panjenengan semua. Saya takut nanti nih kedowo-dowo akhirnya, jadi diketahui lebih dini itu lebih bagus daripada diketahuinya yang nanti ya. Pengambilan darah kemarin yang pertama ada seperti biasa nih kolesterol ya. Kolesterol itu kalau yang di atas 200,
Kalau biasanya tidak terlalu tinggi sampai batasnya 209, biasanya saya tidak ngaturi obat. Ya, cukup saya suruh kurangi gorengan, santan, ya, atau kadang sok ngerti gorengan buatan ibu, ngerti gorengan buatan, ayo. Nah itu kolesterolnya meningkat tajam ya bu ya. Jadi kadang esok goreng menduan, kok awan sekembrak digoreng melih ya, itu meningkatkan kolesterol juga ya. Santan-santan saya yakin dengan sebenarnya sudah jarang ya dari santan, kecuali sayur lombok ya bu, kalau nggak pakai santan ya nggak enak ya. Kemudian ada jus alpukat ya bu ya. Sebenarnya alpukat itu bagus, tapi kalau nggak dikasih susu ya bu, tidak dikasih gula. Kalau dikasih gula sama susu jadinya kolesterol. Tapi kalau alpukat saja itu antioksidannya tinggi. Jadi sebenarnya bagus buat jenengan semua. Yang kedua ada HDL ibu. HDL kolesterol itu masih komponen juga dari kolesterol. Kalau HDL itu kalau kata orang-orang kolesterol yang baik. Jadi harusnya ini di atas rata-rata, jangan di bawah rata-rata. Kalau ini di bawah rata-rata berarti ada harinya yang kurang seperti buah, sayur atau ikan-ikan yang mengandung yang meningkatkan HDL. Kalau gereh itu tidak termasuk ya bu ya. Gereh itu tidak termasuk ya. Gereh itu tidak termasuk meningkatkan HDL dan bukan ikan yang disarankan karena gereh itu sudah diolah ya, walaupun bentuknya ikan ya bu ya, ya asin, dia sudah diolah, malah dia itu meningkatkan hipertensi. Kemudian ada LDL. LDL itu juga hampir sama. Kalau ini LDL itu adalah kolesterol yang jahat. Kalau HDL tadi kolesterol yang baik, LDL itu kolesterol yang jahat. Nah itu juga nanti kalau lebih dari normal, yang perlu dikurangi adalah hampir sama dengan kolesterol. Gorengan, santan, sesuatu yang digoreng-goreng diulang-ulang, kemudian ada kuning telur, ada jeroan. Kadang eman-eman ya bu, orang buang jeroan, ada eman-eman, jeroannya dibuang, eman-eman digulai lah ya. Tapi ternyata kolesterolnya tinggi, ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa ya bu, dan usia kita 35 ke atas itu sudah harus hati-hati kalau dengan jeroan, ya. Kuning telur itu sudah termasuk, atau telur bebek, ya. Telur puyuh, satu telur puyuh itu kolesterolnya sama dengan 4 telur ayam. Jadi bayangkan yang jenengan ngoseng jantan sama telur puyuh itu, yang jenengan sekali makan telur puyuh 5, berarti ya sama dengan jenengan makan 20 telur ayam kolesterolnya ya. Walaupun bentuknya kecil-kecil, mending jenengan makannya telur ayam aja ya daripada telur puyuh ya, walaupun bentuknya kecil-kecil ya. Jadi kadang itu yang menipu di situ. Saya itu jarang makan gorengan, cuma memang saya suka makan telur puyuh. Jadi ada yang seperti itu. Nah itu biasanya kolesterolnya itu luar biasa tingginya, gitu. Jadi memang beberapa makanan itu terlihat kecil, tapi ternyata kandungannya luar biasa kolesterolnya. Sama dengan nasi padang. Nasi padang itu sebenarnya juga kolesterol tinggi, tapi asal tidak dimakan setiap hari. Kan nggak mungkin ya bu setiap hari makan nasi padang. Jadi mesti sesasi pisang dan nasi padang, gitu. Dibatasi nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari jangan, karena nasi padang itu kan kuah-kuahnya juga ada santan-santannya ya, walaupun ada ijen-ijen, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi memang harus dikurangi, harus dibatasi. Kemudian yang selanjutnya ada trigliserid ibu. Nanti kalau di rumah sambil diwaos ya hasil labnya ya. Kalau trigliserid itu juga sama ya, dikurang-kurangi. Kalau ini juga ada tambahannya juga seperti tepung-tepungan ibu, ada contoh bakwan ya, mendoan itu kan juga tepung yang digoreng, itu dikurangi ya, atau roti biasanya ya, itu tepung-tepungan itu efeknya ke trigliserid. Kemudian ada ini nggak usah terlalu dipikir teman ya bu ya, karena sebenarnya yang dikurangi itu ya cuma itu saja, cuma ini saya jelaskan itu biar nanti jenengan pas menerima hasil nggak tanya satu-satu. Nah ini yang mana ya bu ya, nanti karena akan saya bacakan yang hasilnya yang kurang bagus saja, yang bagus tidak saya bacakan ya. Kemudian ada fungsi ginjal, di sini ada ureokreatinin ibu. Ureokreatinin itu sesuatu yang sebenarnya screening juga ya, pemeriksaan ureokreatinin untuk mengetahui fungsi ginjal. Nah di sini biasanya faktor yang mempengaruhi itu biasanya salah satunya ada penyakit penyerta seperti diabetes. Bapak Ibu semua kan ada diabetes ya. Maka dari itu kemarin kita cek fungsi ginjal untuk melihat ginjalnya masih bekerja bagus atau tidak.
penyaringnya itu masih bagus atau tidak. Karena kadang keluhan di ginjal itu tanpa keluhan di awal, tiba-tiba lemes, tiba-tiba bengkak, tiba-tiba anemia. Nah itu biasanya, oh kok ini anu ya Bu ya, sering lemes, sering ngantukan. Kalau malam ya semua ngantukan ya Bu ya, jangan terus malam ngantukan atau pas awalnya pengen ngantukan itu semua ngantukan ya Bu ya, maksudnya ya Bu ya, ngantukan itu terus ya, maksudnya ngantukan terus, lemah, lemes, nggak punya kekuatan, dan pucat biasanya di bawah matanya Bu, pucat ya, bisa dilihat nanti kalau di kaca sambil kita ngaca, kita lihat di bawah mata kita ini, kita buka ya, kan ini ada dalam ada putih-putih dan ini ya, kita lihat itu pucat apa enggak. Nah itu bisa sebagai penanda anemia juga. Nah biasanya pada pasien-pasien yang kreatininnya mepet, jadi tidak perlu saya rujuk. Umpamanya batasnya di sini untuk perempuan 1,1, kalau laki-laki 1,3. Kalau mepet hasilnya, kalau umpamanya ibu A hasilnya 1,1, kan mepet ya Bu ya, masih normal tapi mepet. Biasanya cuma saya aturi stop teh kopi ya, stop teh kopi ya. Begitupun juga bapak-bapak yang hasilnya 1,3 ini mepet, jadi tetap saya aturi obat lanjut manis sambil tak terus stop teh kopi ya. Memang untuk teh itu berat ya Bu, kalau kopi mungkin bisa ya. Kadang itu beberapa pasien seperti pasien prolaris hipertensi kemarin saya aturi stop teh itu bilangnya, Bu kalau pagi itu nggak minum teh panas sih ada yang kurang loh Bu jalannya Bu ya, tapi karena fungsi ginjalnya itu lebih penting daripada nggak teh, jadi menurut saya harus diperjuangkan ya. Kemudian jangan lupa minum air putihnya. Jangan minum air putih itu cuma pas kepepet nggak ada tehnya. Kadang ada beberapa ibu-ibu tuh yang ibu-ibu ya ini saya bilang ya, tidak doyan air putih, katanya munek-munek minum air putih ya. Ada saya beberapa kali ketemu itu nggak doyan minum air putih karena kalau minum air putih itu rasanya munek-munek Bu, kalau nggak teh nggak bisa ya. Jadi itu efeknya ke fungsi ginjal sebenarnya. Kemudian kemarin juga diperiksa untuk mikroalbumin, untuk suruh air kencing ya kemarin ya Bu ya, untuk disetorkan ya, untuk melihat ada albumin juga di dalam urin, dalam air kencing ibu bapak semua. Normalnya tidak ada ataupun ditemukan tapi sedikit. Kalau memang dia ditemukan lebih dari batasnya, berarti ada yang salah dengan penyaringannya, ada yang salah dengan proses pengeluaran air kencingnya. Jadi nanti juga mungkin perlu saya konsultasikan. Kemudian ada gula darah puasa, sama ya nanti ya, kalau tinggi di atas 110 pasti saya aturi stop roti. Minum manis juga dikurangi, nasi dibatasi itu tetap sehari 3 kali, cuma kopinya aja dikurangi ya. Kemudian ada yang masih minum susu ya Bu ya, tapi susu ini loh Bu, susu kental manis ada nggak ya? Itu juga gulanya tinggi ya, stop ya Bu ya, susu kental manis itu gizinya minimalis, gulanya maksimal soalnya ya. Jadi kadang itu saya lihat itu ada ibu yang ngasih putranya balita itu susunya kental manis ya, mohon maaf ini nggak usah sekalian sayang ya. Pada balita itu susu memang penting tapi tidak menjadi faktor utama ya. Jadi nanti kalau di rumah punya cucu nggak mau minum susu kecuali susu kental manis, nggak usah stop aja susu kental manisnya, nggak usah minum susu, cukup makannya aja ya, yang dijaga makannya aja. Karena susu kental manis itu gulanya luar biasa. Jadi kan kalau dia manisnya manis sekali ya. Jadi gizinya tidak banyak tapi manisnya itu takutnya itu nanti ke diabetes. Kemudian ada pemeriksaan HbA1c yang kita cek setiap 6 bulan. Yang ini di sini nanti mohon maaf yang hasilnya sangat tinggi, lebih dari 10 akan saya kasih rujukan ke rumah sakit. Karena apa Bapak Ibu, sebenarnya HbA1c ini kalau gula puasa bolehlah kita itu, saya berkali-kali bilang ya, gula puasa itu bisa lah kita ngakali sebelum cek tanggal 12, tanggal 9 sudah nggak minum manis, bisa ya Bu ya, nanti gulanya kan normal jadi 90. Tapi HbA1c tidak bisa ngakali ya, karena itu adalah gula selama 3 bulan terakhir. Nah itu nanti mungkin yang di atas normal 11-12 itu mungkin akan kita kasih rujukan, mungkin ada yang perlu diganti obatnya oleh dokter spesialis.
Jadi harapan saya nanti gimana ya Bu ya? Apa ngeyel ya Bu? Karena kita tuh juga takut kalau hasilnya jelek itu. Jadi yang takut itu nggak cuma Bapak Ibu semua, kita yang mereka juga takut kadang ya. Takutnya itu apa? Kalau ternyata kok minum obatnya rutin, makannya sudah diet, tapi kok HbA1c-nya masih tinggi ya? Apakah dia perlu diganti obatnya? Kadang kan itu ada beberapa pasien yang memang perlu ditambahi obatnya ataupun diganti. Makanya Bapak Ibu, nanti saya panggil satu persatu hasilnya sambil saya bacakan ya. Yang saya bacakan yang hasilnya abnormal, nanti yang saya kasih rujukan nanti langsung ke saya kasih ke dibuatkan di sini ya Mbak Ratna ya. Nanti bisa ngambil rujukannya ke poli umum ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini langsung saja. Nanti bisa sambil dipenggalih ya, mau rujukannya ke rumah sakit mana. Biasanya orang Giriwoyo itu paling senangnya ke Maguan ya, karena yang paling dekat ya. Jadi nggak masalah mau rumah sakit mana saja, karena memang dari puskesmas tidak pernah menyarankan rumah sakit yang mana, karena tidak boleh ya sebenarnya. Puskesmas itu menyarankan ibu paling bagus di RSUD loh Bu gitu, atau Bu paling bagus itu di Hermina loh Bu. Sebenarnya enggak ya, kadang pasien tanya aja, Bu ini donor bedanya paling bagus di rumah sakit mana aja, saya biasanya bilang bagus semua gitu ya. Kadang yang saya tanyakan biasanya malah naiknya apa Bu jenengan, pokoknya saya pengen Wonogiri Bu, saya nggak kemampuan. Biasanya saya tanyakan jenengan mau naik apa, kalau naik bis berarti nanti kalau Hermina bisa turun di pinggir jalan, RSUD juga bisa, kalau TKU jalan sedikit, kalau Aster ini di Chandra jalannya memang agak jauh ke timur, atau kalau pakai mobil charteran monggo bebas ke rumah sakit mana boleh. Jadi sebenarnya semua rumah sakit itu hampir sama nggih Ibu ya, cuma cocokan mawon. Kadang itu ada pasien A yang kalau nggak sama Pak Danu nggak mau, kalau selain Pak Tarso nggak mau ya. Kadang itu gitu pasiennya cocoknya sama dokter ini, atau kalau dulu makuan Pak Rizky ya, kalau saya nggak sama Pak Rizky itu nggak loh Bu, nggak cocok dulu loh Bu katanya nggak sama Pak Rizky. Padahal Pak Rizky sekarang udah pindah ya Bu ya, sekarang udah ke Astri ini sekarang Pak Rizky. Sekarang ada gantinya Pak Danu, dan itu sama saja, sama bagusnya ya. Kemudian ada yang pewaris baru bukan ya hari ini ya, yang baru ngambil hari ini. Ada jenengan? Sudah membantu tapi? Oh hari ini. Yang pertama cek kulit. Terus? Obatnya baru ini. Coba taruh satu Mbak, cek ini. Nah, antrian jenengan Bu buat Bu. Takutnya ini Bu, nanti udah nunggu lama ternyata kan Mbak nggak bawa obatnya, kan kasihan ya yang kemarin soalnya. Oh sudah ya, oke. Oh sudah ya, siap. Ada yang kemarin itu ibu nunggu lama banget, ternyata itu belum ada di sini, baru pertama kali. Makanya sekarang kalau di awal kita tanyakan dulu mawon, takutnya nanti diwasin nunggu lama ngambilnya ternyata ke Batu. Maka ya langsung mawon Miko. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau buah mungkin semangka ya Bu ya. Ini musim mangga ya Bu ya. Baru musim hujan ternyata. Banyak saya bosok mesti. Tapi memang mangga itu gulanya tinggi ya. Jadi mangga, semangka jangan terlalu banyak, pisang boleh ya, pisang guys. Oh iya yang kecil ya Bu ya, mah yang kecil ya. Iya intinya semua buah dibatasi, tapi yang mangga bisa dibatasinya jangan terlalu banyak lah ya, dari mangga nggih, karena jumlah gulanya luar biasa itu untuk mangga nggih. Mungkin Bu kadang itu nek udan-udan yang teliti kan tetap enaknya ngerawat ya Bu ya. Pohon ya, hati-hati ya samurai nggih. Pohon kacang ya Bu ya, kacang godok biasanya nggih. Karena kadang itu musim itu mempengaruhi yang tinggi apa. Nek iki musimnya kacang godok kok biasanya asam uratnya sing padha dhuwur nggih. Atau musimnya mete agak tinggi nanti ya, asam uratnya juga sama.
Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sularsi. Nomor 9. Nomor 11.
ndak gadok karo sing rumah sakit. Tebu ya, Mbak. Kumis nih. Nomor 12. Bugiati. Iya nih. Bapak Kariso, Bapak Kariso, ini kan dari nenek. Bunyi diskon itu datang dari umum nih. Udah dicelok kan mungkin Mbak. Kalau nggak ada dicelok sih kita Sudah daftar ya di dalam ya? Belum, daftar dulu. Daftar Oh, dulu. ya. Malah turun. Oh, iya. Tadi kayak gula tadi tuh. Ya. Pak Selamat. Oke, Mbak.
13. Oh iya. Oh, ada kawan ya. Oh, perwakilan.
Dua tiga gitu. Dua.
Belum minyak kan? Oh, belum. Oke. Soko-soko
tergoda ini loh, bawa ini mak man ngono lah kan aku tergoda jadi nggak kosong. Ya, langsung berbagi. Jangan duduk, jangan berbagi. Bersama, gunanya bersama. Kayak di cara itu apa namanya sih? Salam. Biasanya Hermina, Mas Papan. Kita cobakan dulu biasanya. Gimana? Jadi ini mau kapan? Agak sulit ya. Mau kapan kapan? Yo nanya dulu Pak. Bu Elit kan pusing tuh. Bu Elit Pak Adina di Pak Kemakuan. Nek itu arah Sumawa. Tanggal hari ini tapi bisa, tapi tak tanggal hari ini ya Pak. Saat ini sakit. Bang, tapi dia tidak usah semuanya. Enggak maksudnya tak tanggal ini saiki nek jenengan beri tindak besok enggak apa-apa. Oh, oke. Oke. Jadi ini suntian ya Pak. Oke. Oh, ini gue.
Ini hanya mau ambil laborat atau Yang sini kan laborat sama mau obat-obatnya tuh saya kalau ini ngambil lab. ngambil hari ini. Nah, obatnya juga hari ini. Iya. Punya, Pak. Dari Bang Moci. Oh iya. Iya, kabeh juga. Ya sing ngomong dulu. Oleh durian nih. Kamu nggih, sini lah. Berarti obatnya buatan. Oh iya, satu. Oh iya, ada. Jangan lupa sih ya. Ini kayaknya Bu Putih mau sekalian tak sini atau enggak? Apa? Tidak perlu pindah ke kebunnya. Sale lah. Yang itu ada di Jati. Betul. Setiap tanggal 12 berarti itu enggak sini, Bu. Oh, Puasa dulu. Oke, tanggal sekali ada pemeriksaan komplit. oh, jadi siap. Sendirian ini betul enggak ikut kasih enggak? Betul dia ada Kita curang ya, Pak. Kita curang. Iya.
tuh bulan depan rujukannya berarti. Enggak sekarang. Sampai obatnya itu selesai. Gimana? Kondisi ginjalnya juga meningkat. Bandit khusus itu ada sih 1,1 1,5. Sampai itu. Ini kan fokus tadi kan ada masalah di nggak tahu ini sebabnya apa tapi itu belum tahu. Antara ada tiapa dan batu tuh. Iya, di bawah peluk dan ini.
Mega roti. Ya, sente jarak di sente. Yang masuk? Iya, ini 2, kaki 8, sama metforminnya 1. Ada yang ini. Ada makanya selalu suka dengan yang saya bingung katanya. Ini barang ini kenapa lo? Ibu, jiran mau apa ya? Iya, tujuan lagi. Jiran sini lihat di. Ayo bu, itu mau ke apa cara apa yang ambil itu kan sudah dirawat kok. Buat nanti kemana kan lagi masuk. Oh, terus dengan lapak biasa kok dirawat. Buatan kurang dirawat rumah sakit. Buatan dirawat tetap dokter ini kayak ganti obat. Jadi kalau kita nanti biasanya tambah suka soalnya dia tidak pas-pas di sekolah Pak Karso. Kan itu dokternya yang 3 toh Bu, kok Bu Jule Pak Karso sama Pak Jule gitu kan. Kita pasti ada pengen Pak Karso ya pasti jadwal Pak